Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bening Kolbi. Sahabat beriman, pada video kali ini kita akan mengulas tentang selama ini kita tidak tahu ternyata Ya'juj Ma'juj telah terlepas. Kisah Ya'juj Ma'juj disebutkan pada dua surat dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat 83-106 dan surat Al-Anbiya ayat 95-98. Pada surat Al-Kahfi disebutkan dalam kaitannya dengan Zulkarnain, sedangkan dalam surat Al-Anbiya disebutkan dalam kaitannya dengan sebuah qaryah atau kota kecil yang kemudian diidentifikasi sebagai Yerusalem. Fakta bahwa kini Yerusalem sudah kembali menjadi pusat panggung sejarah dunia merupakan bukti kuat bahwa Ya'juj Ma'juj sudah dilepaskan. Namun, jika mempelajari topik Ya'juj Ma'juj yang merupakan salah satu tanda utama akhir zaman, untuk menentukan kapan mereka dilepaskan ke dunia dengan menggunakan metodologi yang tidak tepat, yaitu dengan memulai mempelajarinya berdasarkan hadis dan bukan dimulai dengan Al-Quran. Kita dapat tersesat dalam mengambil sebuah kesimpulan. Sayangnya, banyak yang melakukan kesalahan ini dan membuat kesimpulan yang salah dari hasil mempelajari satu hadis saja, bahwa Ya'juj Ma'juj hanya akan dilepaskan ke dunia pada saat Nabi Isa alaihissalam kembali turun ke bumi dan setelah beliau membunuh Dajjal al-Masih palsu. Padahal Al-Quran sama sekali tidak menghubungkan pelepasan Ya'juj Ma'juj ke dunia dengan kembalinya Nabi Isa alaihissalam dan pembunuhan Dajjal oleh beliau. Jika kita memulai mempelajari topik ini dari Al-Quran, maka kita akan mendapatkan bahwa dilepaskannya Ya'juj Ma'juj ke dunia ini dihubungkan dengan kembalinya suatu kaum ke kota kecil, di mana mereka sebelumnya diusir dari kota tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesudah mereka diusir dari kota kecilnya, maka Allah yang Maha Tinggi melarang mereka kembali ke sana sampai suatu saat di mana Ya'juj Ma'juj dilepaskan dan mereka sudah menyebar ke berbagai penjuru dunia. Kami telah melarang kembalinya suatu bangsa ke kota kecil yang telah kami hancurkan sampai Ya'juj dan Ma'juj dilepaskan dan mereka menyebar ke berbagai penjuru atau turun dari ketinggian. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 95 sampai dengan 96. Agar dapat menentukan kebenaran yang mutlak dan tidak terbantahkan dari dilepaskannya Ya'juj Ma'juj ke dunia, maka kita harus menemukan identitas kota kecil yang disebutkan dalam ayat tersebut. Kami telah melakukannya dengan menggunakan metodologi bintang dan telah dapat mengidentifikasi kota tersebut sebagai Yerusalem. Langkah pertama yang kami lakukan untuk mengidentifikasi kota kecil tersebut adalah dengan menemukan hubungannya yang tidak terbantahkan dari Al-Quran dengan Ya'juj Ma'juj. Kedua, Ya'juj Ma'juj merupakan salah satu tanda akhir zaman, dan Al-Quran telah menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam merupakan tanda-tanda yang paling utama akhir zaman. Dan saksikanlah bahwa pasti dia, Nabi Isa alaihissalam, yaitu kembalinya ke dunia, merupakan suatu tanda dari saat akhir. Maka janganlah mempunyai keraguan apapun mengenainya, tetapi ikutilah aku. Ini adalah salah satu-satunya yang merupakan jalan yang lurus. Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 61. Kota kecil ini pastilah merupakan kota yang terhubung dengan Nabi Isa alaihissalam, karena tidak ada lagi kota kecil yang terhubung dengan beliau. Karena itu pasti Yerusalem. Hasil identifikasi kota kecil ini adalah Yerusalem dikuatkan lagi dengan hadis di mana Ya'juj Ma'juj akan melewati Danau Galilea pada waktu mereka sedang menuju gunung di Yerusalem. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa yang pertama dari Ya'juj Ma'juj yang melewati Danau Galilea dan mulai meminum airnya
sampai ketika yang terakhir dari mereka melewati danau itu lagi. Mereka akan berkata, suatu saat pernah ada air di sini. Mereka kemudian meneruskan perjalanannya hingga sampai di suatu gunung di Yerusalem, dan mereka akan berkata, kita telah membunuh semua yang ada di muka bumi. Mari kita bunuh mereka yang ada di atas langit. Hadis riwayat Tirmidzi. Dengan demikian kami bisa menyimpulkan Al-Quran menyatakan bahwa pengusiran kaum Yahudi dari Yerusalem merupakan keputusan Tuhan, dan juga menyatakan larangan Tuhan bagi kaum tersebut untuk merebut kembali Yerusalem. Ketika kemudian mereka ternyata kembali dan berhasil merebut Yerusalem sebagai milik mereka, keadaan tersebut tidak saja merupakan tanda bahwa Ya'juj Ma'juj telah dilepaskan dan telah menyebar ke berbagai penjuru, tetapi juga dapat mengungkapkan identitas Ya'juj Ma'juj dalam aliansi kekuatan Yahudi Kristen yang menguasai peradaban Barat modern dan yang membawa kaum Yahudi Bani Israel kembali ke Yerusalem untuk menyatakan bahwa Yerusalem adalah milik mereka. Karena Al-Quran juga menyatakan bahwa Ya'juj Ma'juj sebagai agen fasad, yakni penyebab kerusakan di muka bumi, surat Al-Kahfi ayat 94. Maka dampak dari penyebaran mereka ke berbagai penjuru adalah mereka melakukan fasad secara universal. Penjelasan Al-Quran mengenai fasad yang mendunia ini yang menimpa umat manusia sekarang amat jelas dan gamblang, bahwa Ya'juj Ma'juj adalah penyebab fasad yang mendunia itu. Tidak ada sebab lainnya lagi. Tidak saja metodologi yang salah yang mengabaikan Al-Quran. Ini dapat menyesatkan kurun waktu dilepaskannya Ya'juj Ma'juj ke dunia, dan kelalaian dalam mengidentifikasi penjelasan Al-Quran mengenai fasad yang mendunia. Hal ini juga dapat membuat interpretasi yang salah dari hadis bahwa Allah bukan mengirimkan Ya'juj Ma'juj, melainkan melepaskan mereka. Dan ketika Allah mengirimkan Ya'juj Ma'juj, maka mereka akan menyebar ke berbagai penjuru. Yang pertama dari mereka akan melewati danau Galilea, dan mereka akan meminum dari danau tersebut. Dan yang terakhir dari mereka akan melewati danau tersebut, dan mereka akan berkata, dulu pernah ada air di sini. Hadis riwayat Imam Muslim. Mereka juga menggunakan metodologi yang salah juga, tidak dapat menangkap petunjuk yang diberikan hadis ini, bahwa ketinggian air di danau Galilea yang menyusut merupakan bahwa tanda Ya'juj Ma'juj telah dilepaskan, dan mereka telah melewati danau tersebut pada saat mereka sedang menuju Yerusalem. Kenyataannya sekarang, ketinggian air danau Galilea telah sedemikian rendah dari yang pernah terjadi, sehingga hanya tinggal menunggu waktu saja untuk menjadi kering, dan tidak ada setetes air pun di sana. Ini merupakan bukti nyata bahwa Ya'juj Ma'juj telah dilepaskan. Akhirnya, kita dapat mengarahkan perhatian kepada hadis lain yang mencatat penglihatan Nabi Muhammad SAW yang dialami pada saat tidur di rumah istrinya Zainab radhiyallahu anha. Hadis ini sedemikian pentingnya sehingga kami akan mengutip secara keseluruhan. Disampaikan oleh Zainab binti Jarsyih, suatu hari Nabi Allah memasuki rumahnya dalam keadaan takut dan berkata, tidak ada satupun yang berhak disembah melainkan Allah. Terkutuklah orang Arab karena setan yang besar telah mendekati mereka. Hari ini sebuah lubang besar telah terbuka di tembok penghalang Ya'juj Ma'juj seperti ini. Nabi membuat lingkaran dengan jari telunjuk dan jempolnya. Zainab binti Jarsyih menambahkan, saya bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kita akan dihancurkan semua walau ada di antara kita yang sahih? Nabi menjawab, ya, akan ada waktunya di mana kejahatan merajalela, yakni kebobrokan kejahatan, perilaku yang menjijikan, perilaku seksual yang terbuka, dan lain-lain yang merajai dunia. Hal ini menunjukkan tidak saja penindasan politik, ekonomi, dan militer terhadap orang Arab, melainkan juga bahwa mereka akan dijelek-jelekan dengan cara yang penuh kedengkian yang amat sangat. Hadis Sahih Bukhari. Penglihatan ini tidak saja menunjukkan dengan jelas
bahwa dilepaskannya Ya'juj Ma'juj telah terjadi pada saat Nabi masih hidup, tetapi juga menunjukkan penghancuran orang Arab terakhir oleh Ya'juj Ma'juj akan terjadi pada saat di mana khobas atau kejahatan besar telah melanda. Sedemikian jelasnya seperti di siang hari bolong, bahwa keburukan meningkat pesat sekarang, dan inilah yang sedang kita saksikan saat ini, terutama di Palestina. Tidak dapat dipungkiri lagi, keburukan moral yang sedemikian jelasnya telah terjadi di berbagai belahan dunia, di mana seorang laki-laki dapat mengawini anak laki-laki lagi dan mendapatkan buku nikah. Keburukan sekarang terjadi juga di Arab, sehingga masyarakat banyak yang tertindas sekarang menjadi miskin. Dinar Aljazair, seperti halnya rupiah Pakistan, diperjualbelikan tidak lebih dari 100 untuk $1 Amerika. Jutaan jiwa hidup sengsara sebagai pengungsi, dan orang Arab yang benar-benar beriman sekarang hidup dalam kemiskinan yang sangat mengenaskan. Tidak sukar untuk mengerti mengapa Ya'juj Ma'juj ingin menghancurkan orang Arab. Pax Judaica akan menggantikan Pax Americana. Tidak bisa terjadi selama orang Palestina dan Arab dengan gigih melawan penindasan tersebut. Dengan metodologi mempelajari Al-Quran yang tepat, kita akan menemukan dalam Al-Quran penjelasan tentang apa yang terjadi di dunia. Wallahu a'lam bishawab.